Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita kembali akan berbicara tentang pemain-pemain yang akan dinaturalisasi tapi mengalami kendala. Kalau kemarin itu kita sudah tahu ya teman-teman, bahwa Ragnar Ormangun, ya Ragnar ini bersama dengan Tom atau Tom Haye, itu terkendala dengan masa reses dari DPR RI, sehingga mereka yang tadinya akan disodorkan oleh PSSI untuk segera dinaturalisasi karena di bulan Februari sampai awal Maret yang akan datang mereka reses, jadi memang tertunda. Ini yang membuat mereka terancam untuk memperkuat Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia di grup F menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan, ya tanggal 21 Maret dan tanggal 26 Maret. Kita menjadi tuan rumah pertama dan kemudian kita akan ke Hanoi. Nah, satu nama lagi yang banyak dipertanyakan, ya kenapa tidak sekaligus langsung dengan penjaga gawang ya yang bermain di FC Dallas, yaitu Martin Paes. Penjaga gawang berusia 25 tahun ini sangat dinantikan oleh banyak orang tentunya. Saya juga penasaran ingin melihat bagaimana penampilan dia, dan kita tahu bersama kalau melihat dari penampilan dia bersama dengan Dallas di Liga di Amerika, ya, wah luar biasa. Bahkan mereka bisa mengalahkan Messi. Messi tidak mampu untuk bisa menggetarkan gawang dia bersama dengan Luis Suarez. Dan orang selalu bilang ke saya, ini kapan Bung? Kenapa tidak ya? Nah, saya kan sudah janji kemarin saya akan bicara hari ini dengan Martin Paes. Kenapa Paes itu tidak masuk dalam satu kloter, satu gerbong dengan Ragnar dan juga dengan Tom? Nah, dia ada punya kendala yang saya sempat kalau nggak salah itu berbicara dengan Pak Ketua Umum itu 2 minggu lalu nggak salah, ya. Itu dengan soal Ragnar ini, dan Pak Ketua Umum bilang ya bahwa memang dia berbeda karena mungkin dia sudah memperkuat tim U21, padahal sebenarnya kalau bisa dilihat kan yang penting seorang pemain itu belum bermain di tim senior masih bisa, tapi dia ini ikut di Piala Eropa U19 ya bersama dengan tim nasional Belanda, bahkan di U21 masuk ke U22. Jadi itu mungkin sedang dipertimbangkan sehingga tidak lewat jalur FIFA ya. Dan Martin Paes ini itu punya case-nya atau sendiri ya. Mungkin saja dia di bulan Juni ya, kalau cepat itu di bulan Juni ketika kita akan menjamu Irak dan juga dengan Filipina bermain di Jakarta. Nah, dia tidak melewat FIFA ya. Saya memang harus dikonfirmasi lagi kalau bisa dilihat di sini, karena memang berbeda dengan naturalisasi yang lain yang sudah terjadi, termasuk Jai Isyas kemarin pada 28 Desember yang lalu sudah diambil sumpah. Sekarang ada Nathan di depan, kemudian sekarang lagi pengurusan Ragnar dan Tom yang semua surat-surat dia sudah beres, tinggal ke DPR atau DPR RI. Nah, Martin Paes ini itu akan lewat jalur berbeda. Itu dia akan ke CAS ya. CAS itu semacam ada pengadilan arbitrase olahraga. Ya, di mana ini ada sebuah lembaga independen dari setiap organisasi olahraga ini yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan olahraga itu melalui arbitrase. Ini semacam itu memediasi setiap ada masalah itu melalui aturan prosedural yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari dunia olahraga. Nah, Martin Paes ini akan melalui sana. Ya, itu sepintas kok saya dengar dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Erick Thohir waktu itu, bahwa mungkin akan lewat CAS katanya. Ya, tapi Pak Erick Thohir juga bilang ya juga nggak tahu ke depan bagaimana ini. Tapi berbeda. Itu yang menjadi penasaran sehingga saya harus berbicara di sini. Kalau ini bisa agak lama itu ya kalau tidak sampai di bulan Juni, mudah-mudahan kita bersyukur, kita berharap bahwa di bulan Juni sudah selesai masuk di arbitrase kalau benar-benar dia ke CAS ya. Dan kalau tidak, ini lama bagi Martin Paes untuk bisa memperkuat tim nasional kita. Ya, memang ada 2 kiper lagi yang mengantri. Ya, ada Cyrus Margono yang sampai sekarang juga belum selesai. Ya, kemudian ada Daniel Klein yang ada di Liga 3 dipinjamkan oleh Augsburg di Bundesliga Jerman ke klub kasta ketiga kalau nggak salah itu. Ya, itu di FC Sandhausen. Nah, Daniel Klein ini masih 20 sama seperti Cyrus. Mereka hanya masih muda ya, kalau Martin Paes 25, mereka mungkin 22 tahun. Ini jadi masih terbilang muda. Jadi bagus kalau mereka ada untuk bisa backup Martin Paes yang mungkin punya akan lama ya untuk bisa pengurusan dia. Tapi mudah-mudahan ya kalau memang cepat digenjot, karena PSSI sekarang fokus dulu ke Ragnar ini. Ya, Ragnar sama Tom. Ya, kalau kan Nathan itu sudah tinggal ambil sumpah.
Tapi dua ini harus dikebut. Nah, makanya itu masih riskan. Tanda tanya apakah setelah di awal Maret itu selesai reses DPR RI ini, mereka akan cepat. Nah, PSSI sudah berjanji ini akan coba mempush ini. Sehingga per tanggal 21 mereka sudah bisa bermain. Memang perlu perjuangan kalau bicara dengan Ragnar dan Tom ini. Karena DPR RI Komisi 3, Komisi 10 kan bawa ke paripurna. Katakan tanggal 10 selesai. Kemudian diurus mungkin tanggal 11, 12 bisa ada pengurusan dengan Kepres. Ya, turun tanda tangan Pak Presiden. Baru kemudian diambil sumpah. Suku-suku sudah masuk ke tanggal 13, 14 ambil sumpah. Tapi yang paling bermasalah sini kan menunggu status ini. Alih federasi dari Tom dan Ragnar. Kalau tanggal 21 sudah main ya. Ini apakah bisa dalam seminggu dikebut? Semoga ya. Ini baik-baik saja bisa dikejar. Ya, karena kalau dengan proses JIC saja agak lama. Dan kita akan lihat untuk perkembangan ke depan. Ya semoga kita berharap bersama mereka ada di lapangan di saat bermain melawan Vietnam. Tapi kembali ke Martin Paes, ini sayang ya. Ketika banyak orang ingin menyaksikan, penasaran dengan Martin Paes, dia agak lama memang, agak terkendala dengan ini. Tapi kita akan coba cari, kenapa? Ya, kalau dia bisa ini kok dia tidak masuk di sini dan harus melalui CAS. Kalau mendengar sepintas, ya sentilan dari obrolan saya dengan di telepon dengan bersama-sama dengan Pak Ketua Umum PSSI, bahwa dia mungkin akan ke sana. Tidak lewat jalur FIFA tapi mungkin akan ke pengadilan arbitrase. Ya, semoga baik ya bagi Martin Paes, ya, pemain keturunan kita ini, dan kita berharap dia berada bersama dengan tim asuhan Sintayong. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini dan kita akan terus. Nanti besok lagi saya akan bicara soal JIC nantinya ya, dengan beberapa kemungkinan striker yang akan diambil oleh tim nasional kita. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.